Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bareng lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan melanjutkan dari hadis yang sudah saya sampaikan, atau hadis Rasulullah yang sudah saya sampaikan yang kemarin, yaitu tentang 6 perkara yang bisa melebur atau menghilangkan pahala amaliyah kita kebaikan setiap harinya. Ini kita lanjutkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kemarin sudah mendapati 3 al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya. Terus sekarang kita lanjutkan untuk yang keempat, 5 dan 6. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang apabila orang melakukan bisa menghilangkan pahala kebaikannya di setiap harinya, yang nomor 4 yaitu adalah wakilatul haya'i. Wakilatul haya itu apa pemirsa? Wakilatul haya'i itu adalah sedikitnya rasa malu. Apabila seseorang itu telah kehilangan rasa malu, maka seseorang tersebut akan melakukan apa saja tanpa dia takut dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang nomor 4 ini, perkara yang bisa menghilangkan pahala amaliyah kebaikan kita di setiap hari. Orang itu tidak punya malu ketika akan melakukan kemaksiatan apapun di situ, di setiap harinya, tidak duwe isin, tidak punya malu. Dia tidak merasa kalau dia itu gerak-geriknya selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang seperti ini nanti oleh Allah, meskipun dia punya amal-amal kebaikan di setiap harinya, maka tidak terasa akan dikikis sedikit demi sedikit oleh Allah. Lama-lama pahala kebaikannya itu akan hilang. Alhamdulillah min dzalik. Pemirsa, kita harus punya malu, harus punya malu ketika mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan untuk yang nomor 5, yaitu watulul amali. Watulul amali itu apa pemirsa? Watulul amali itu adalah panjangnya angan-angan, merasa hidupnya masih di dunia, masih lama di dunia, sehingga enggan untuk bertaubat. Dia itu melakukan suatu pemikiran atau berangan-angan pemirsa, berangan-angan terutama untuk kepentingan duniawinya. Misalkan pengen kaya raya terus dia diangan-angan, bahkan sampai menghalu, seandainya aku kaya gini, akan beli ini, akan punya ini. Nah, di situ hanya fata morgana, pengen kaya, akan tapi tidak mau bekerja keras, tidak mau menabung, dan di situ kehidupannya boros. Dari mana bisa kaya? Ya Allah, alhamdulillah. Perbuatan itu jika dilakukan terus pemirsa, maka tidak terasa pahala kebaikannya setiap hari yang dilakukan itu akan dikikis oleh Allah, lama-lama akan hilang. Itu pemirsa. Dan yang terakhir, yang nomor 6, yaitu wadzalimun la yantahi, yaitu kedzaliman yang tak pernah berhenti. Dolim tapi continue pemirsa, dolim tapi terus, nggak ada henti-hentinya. Perbuatan maksiat misalkan pemirsa, itu biasanya membuat kecanduan ketika orang melakukan. Jika tidak segera
bertobat dan berhenti, maka orang tersebut akan sulit untuk meninggalkan maksiat. Jangan sampai kita itu mendolimi diri kita sendiri, mendolimi orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ini kita kutip sabda-sabda Rasulullah yang kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Semoga ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini menjelang berbuka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.